Ini kan biasanya kadang-kadang customer itu ya 2 bulan itu kan setiap hari kan pasti jalan tuh ya Pak ya. Kadang-kadang ada kapalan tuh Pak. Masalah umum ya. Jadi kalau permasalahan yang biasa kita tangani nih, kaki flat foot, pronasi, high arch, supinasi, heel spur, kita bisa bantu supaya stop grow-nya, mencegah dia nggak tumbuh cepat, ditahan. Khususnya untuk foot box bahkan itu bisa dikirim keluar kota. Pasien tinggal injek box, terus akan ngecap bentuk kakinya, langsung dikirim ke rumah pasien atau ke tempat klinik dokter yang di luar Jakarta. Kalian, apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan menjadi inspirasi bagi orang-orang sekitar. Senang banget kembali lagi bersama aku Brenda Kwan dan tentunya kita masih dalam episode Cerita Joni. Udah, terima kasih ya yang tepuk tangan, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki. Iya, makasih Mbak Brenda. Nah, pastinya juga seperti biasa di episode-episode dari Cerita Joni kita akan mendapatkan berbagai macam inspirasi dari pengusaha Indonesia. Salah satunya yang ada di sebelah saya nih, yaitu ada Mas Agung dari Jaksel. Iya, makasih. Bukan Jaksel ya, tapi Jaksel. Gimana Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat pastinya ya. Aduh Pak, aku senang banget ketemu sama Bapak hari ini dan pastinya juga di sini aku pengen belajar banyak nih dari Bapak melalui pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak lewati selama ini ya Pak ya. Oke Pak, mungkin kira-kira yang pertama tuh sebenarnya aku penasaran. Kan ada banyak nih kayak usaha lainnya. Kenapa Bapak memilih untuk membangun Jaksel? Dan apa yang menginspirasi Bapak untuk membangun usaha ini? Oke. Jadi perjalanan hidup saya itu kan dalam bekerja itu kan sebelumnya ngelewatin tahapan di mana saya belajar bikin insole gitu ya. Jadi di perusahaan yang pertama bikin insole itu saya jadi karyawan, terus beralih yang kedua tetap jadi karyawan. Nah disitulah mulai ada pencerahan di mana saya ketemu seorang customer yang hanya sekedar lewat, dia bercerita hidupnya. Nah, waktu saya presentasikan, dia datang ke booth di satu pameran, saya informasikan kondisi kakinya, cara berjalannya, terus kenapa dia mengalami nyeri gitu. Setelah panjang lebar berbicara tentang kaki pasien yang bermasalah tersebut, si Bapak ngomong seperti ini. Kebetulan dia udah setahu nama saya gini, Gung, harusnya ini punya kamu, itu. Nah itulah menginspirasi saya bahwa apa iya ya, maksudnya saya bisa punya usaha seperti ini gitu loh. Kenapa Pak harus jadi punya saya gitu? Bapak itu ngomong gini, kamu yang jual, kamu yang pasarkan, kamu juga yang buat, terus kenapa harus orang yang menghasilkan? Ini harus jadi punya kamu. Itu motivasi besar banget buat saya. Jadi cambukan terus-menerus nih sampai beberapa tahun kemudian. Apa iya saya bisa punya usaha kayak gini ya? Jadi masukan-masukan dan informasi yang saya terima tuh simpang siur gitu. Wah, apa iya saya harus berani ngambil langkah seperti itu gitu. Dipikir-pikir pada saat dimana saya bekerja di perusahaan yang kedua, sepertinya kok saya harus mengambil langkah itu walaupun berapapun jabatan ataupun penghasilan yang saya terima, saya tetap karyawan. Sebetulnya jadi saya harus berpikir saya nggak mau jadi karyawan terus, biar punya waktu luang, bisa berbagi ceritanya. Jadi saya bisa banyak aktivitas lain selain bekerja seperti itu. Jadi motivasinya sih besar banget ya untuk beralih dari karyawan atau menjadi usaha sendiri gitu. Oke, tapi benar-benar waktu sebelum ada si Bapak pelanggan atau customer yang ngomong begitu sama Pak Agung, itu sebenarnya ada nggak sih kayak kepikiran pengen aku pengen buka usaha gitu, atau begitu dia ngomong langsung kayak kepercayaan diri bangkit? Sebetulnya ada juga nih bos sendiri yang ngomong gini, Gung, lu jangan mikir jadi karyawanmu dong. Bos sendiri yang ngomong itu? Jadi lo harus berpikir gimana caranya, pola pikir lo tuh jadi seorang pemilik perusahaan, entrepreneur gitu. Kalau lo ngomong A, lo tuntut ke gua A, kata bos gitu. Terus lo bisa nggak jadi kayak gua? Nah itu juga jadi cambukan banget ya.
berpola pikir seperti pemilik perusahaan, padahal kita karyawan gitu. Keren Gitu. sih. Jadi itu agak menjadi beban juga, di mana saya harus bisa menjelaskan ke karyawan lain, di mana mereka yang saya melatih untuk gimana cara berjualan produk tersebut, tapi saya harus di mana satu sisi lain saya harus berpikir bosnya maunya kayak begini. Nah, itu jadinya tarik ulur gitu Mbak Brenda. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau dari Bapaknya sendiri ya, memang itu adalah merupakan salah satu inspirasi dari Pak Agung sendiri. Dimana yang pertama adalah memang sudah bisa, kalau menurut aku memang iya sih, maksudnya Pak Agung itu terlihat sekali memiliki pola pikir entrepreneur. Ya, kalau dari saya pribadi nih, baru-baru ngobrol ya, tapi kayak, malu jadi. bener banget nih, ada aura-auranya gitu ya kan. Terus juga akhirnya dari seorang customer itu jadi benar-benar kayak menyerupakan salah satu titik balik yang akhirnya Bapak tuh ya nekat lah dalam tanda kutip ya kan. Iya. Kira-kira sejak kapan tuh Pak? Jadi dari kapan perusahaan ini didirikan, dan juga mungkin dari si Bapak customer itu ngomong berapa lama akhirnya Bapak memutuskan yaudah saya buka gitu. Sebetulnya kalau dari sekarang sampai mundur tarik ke belakang itu udah 8 tahun yang lalu, sedangkan Jaxol ya PT Alas Mitra itu berdiri Desember 2017. Oke. Jadi 3 tahun sebelumnya. Oh, jadi sebenarnya 3 tahun sebelumnya, tapi benar-benar diinin sama Bapak? Iya, karena kalau Oke. saya nggak nekat berubah nih, jadi saya cita-citanya itu belum kesampaian ini gitu loh. Saya punya ambisi sendiri, punya suatu usaha yang punya sendiri gitu loh. Alhamdulillah berjalan Iya, sampai alhamdulillah sampai sekarang. Dan pastinya juga menjadi lapangan kerja bagi orang-orang yang membutuhkan Iya. ya Pak ya. Nih Pak, sebenarnya saya jujur penasaran loh Pak. Dari dulunya nih Bapak emang backgroundnya merupakan seorang mungkin ahli tulang atau apa itu kah? Jadi akhirnya benar-benar berkecimpung di dunia insol. Oh, jauh sih. Saya basic seorang akuntan ya. Oke, iya. Jadi iya, sekolahnya akuntansi, terus jadi auditor sebentar, terus masuk ke pabrik farmasi, terus disitulah agak sedikit zona nyaman ya, lumayan lama ya, hampir 6 tahun. Terus saya berpikir nggak bisa jadi sesuatu nih di sini. Saya juga akhirnya lompat ke retail. Disitulah saya ketemu bos saya yang minta saya untuk belajar sesuatu di luar. Di luar negeri. Iya, seperti itu. Jadi kebetulan dia punya kasus kakinya sakit, dia cerita bahwa ini ada produk yang harus kamu pelajarin dari luar, kamu ambil ilmunya, kita jualan di Indonesia katanya gitu. Walaupun saya agak sedikit takut belajar di sana dengan orang bule ya, orang Kanada. Nah itu yang menjadi titik balik saya, maksudnya jadi kenapa nggak dicoba sih gitu. Itu 12 tahun yang lalu seperti itu. Oke, Iya. jadi ya memang kebetulan masih muda dan juga mendapatkan kesempatan, ya udah hajar aja dulu. Iya, gitu benar ya, Pak, gitu ya. Mbak Brenda. Luar biasa, dan itu menjadi salah satu bekal juga nih. Akhirnya Bapak menjadi seorang entrepreneur seperti Alhamdulillah. sekarang. Luar biasa banget. Masih terus belajar. Oh, Iya. belajar sampai sekarang, tetap berusaha Iya. untuk mencari dan juga menghasilkan yang terbaik bagi customer-nya Iya. pastinya ya. Luar Alhamdulillah. biasa. Pak, saya penasaran. Berarti dari awalnya itu akuntansi. Iya. Itu sebenarnya Bapak suka nggak sih sama mata pelajarannya? Kalau saya juga soalnya akuntansi tapi juga menjadi host. Karena saya memang tidak suka. Karena pada saat Ya, itu. pilihan akuntansi mungkin turun dari orang tua ya. Agak dipilihin lah bahasanya gitu. Oke. Nggak punya pilihan awalnya seperti itu. Tapi saya pelajari sih emang untuk bekal hidup, alhamdulillah membantu sekali akuntansi. Jadi saya nggak menyesal untuk nggak menuruti pilihan sekolah saya. Oke. Alhamdulillah, jadi sebetulnya jadinya rezeki itu memang bukan dari sekolahnya itu, jadinya dari akuntansi masuk ke farmasi itu juga langsung pegang mesin ya. Terus juga tahapannya dari situ saya belajar retail langsung di lapangan dengan perusahaan alhamdulillah yang amat sangat membantu, jadi bisa berkembang terus. Nah, itulah mungkin kenapa pilihan dari bos sebelumnya itu tertarik, mungkin karena istilahnya kalau di dunia retail kita adalah bisa handling customer ya. Yes. Nah, itu nomor satu. Selain bisa jualan, kita bisa tangani komplain. Nah, itulah yang Oke. agak sedikit perlu dipelajari langsung di lapangan ya, seperti itu. Wah, itu menjadi salah satu inspirasi juga nih dari Pak Agung ya, dan juga berharap bisa menjadi inspirasi bagi teman JNS kalian, di mana meskipun ya kita sekolah mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita mau karena pilihan orang tua, Iya. tapi kita tetap bisa berkembang, Iya, benar. nggak cuma hanya karena sekolah, Benar. tapi kalau kita memiliki tujuan yang baik, tujuan ingin sukses, terus juga kita memiliki kemauan, pasti kita akan jadi apapun yang kita mau, meskipun ya
kita sekolahnya belum tentu yang kita pilih gitu. Iya, ya, benar Pak, gitu ya. Mbak Berni. Nih Pak, sebenarnya aku penasaran loh Pak. Kalau aku lihat kan ini produknya kece banget. Kayak cozy, casual, dan kalau dipegang ini benar-benar tidak tidak berat. Ya kan biasanya kalau insole custom itu setahu saya agak berat. Karena jalannya tuh kayak gimana gitu ya. Tapi kalau ini tuh ringan menurut saya Pak. Kira-kira kalau saya mau beli nih produk Bapak, ada toko offline atau online-nya kah? Jaxol selama ini memang punya beberapa bisnis partner ya. Jadi beberapa rumah sakit, klinik, terus juga chiropractor yang kerjasama dengan Jaxol baik secara resmi ataupun tidak. Jadi kita punya beberapa alat untuk metode pengambilan bentuk kaki dari pasien yang mau pesan. Nah, jadi metode pertama kita menggunakan scanner. Jadi scanner itu ada di klinik atau rumah sakit kerjasama. Terus juga dengan metode footbox itu pasien tinggal injek box, terus akan ngecap bentuk kakinya, terus berikutnya dengan blueprint. Nah, khususnya untuk footbox bahkan itu bisa dikirim keluar kota. Jadi footboxnya bisa langsung dikirim ke rumah pasien atau ke tempat klinik dokter yang di luar Jakarta. Pak, kalau gitu berarti sebenarnya kan dari tadi kita ngomongin customer. Mungkin teman-teman JNE juga penasaran nih, Bapak bagaimana cara untuk memasarkan produk akhirnya bisa bertemu dengan customer? Jadi bagaimana B2B-nya itu terjadi ya? Kenapa B2B kita punya ada beberapa cabang ya? Lebih dari 5 ya. Awalnya memang Jaxol atau saya sendiri punya relasi ya, seorang dokter. Nah, berkembangnya hubungan dengan dokter itu yang menjadi kepercayaan dokter untuk terus pakai produk Jaxol. Dokter pertama, kedua, ketiga itu nyambung ya, saling kenal sebetulnya mereka. Jadi Jaxol ikut suatu pameran, event kedokteran. Di situ Jaxol memerankan produk di pameran tersebut. Dokter bertanya produknya seperti ini bikinan siapa? Bikinan kita sendiri dok. Nah biasanya kalau dokternya udah lihat itu mudah sekali. Dokter akan kasih kartu nama, nomor handphone. Nah itu cepat sekali ya prosesnya. Bahwa dokter kalau udah tertarik, tinggal komunikasi dengan baik, akhirnya terjalin hubungan dokter mau kerjasama gitu. Baik, jadi seperti itu ya kalau dari Bapak sendiri menggunakan metode ya pameran, terus akhirnya bisa tukar kontak dari sana dan lain sebagainya. Tapi Pak, selama 2 tahun ini kan kita nggak ada pameran tuh Pak. Ya kan, apalagi kita menghadapi pandemi yang kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang UMKM dan lain, bahkan yang besar sekalipun juga ada yang akhirnya jatuh gitu ya Pak, mohon maaf nih untuk teman Joni sekalian. Nah ini gimana nih Pak menurut Bapak pas kemarin pandemi, apakah ada kendala yang Bapak hadapi dan gimana cara Bapak untuk menghadapi kendala tersebut? Jadi selama pandemi Jaxol ngalamin luar biasa nih, jadi ke titik nol lagi. Jadi di mana omset 0 selama 3 bulan, nah itu luar biasa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, akhirnya kita harus berusaha untuk terus semangat berpikirnya jadi beda nih. Kalau insole itu nggak bisa dipakai karena mereka beraktivitas di rumah, nggak pakai sepatu, terus banyak pasien tidak datang ke rumah sakit atau ke klinik, otomatis produk Jaxol nggak bisa kejual. Jadi berpikirnya gimana kalau kita buat sandal yang ada insole-nya. Sandal yang ada insole. Nah, kebetulan selama ini kita melakukan beberapa riset gimana cara untuk membuat sandal dan sepatu. Nah, ternyata sandal nih emang ide yang udah lama harus kita jalani, harus kita lanjutin terus gitu. Nah, pada saat pas banget momennya memang justru, tapi momennya di mana kita tidak kekurangan dana ya, karena omset hancur, tapi kita harus mengeluarkan sesuatu produk baru. Tapi alhamdulillah dengan keluarnya sandal ini buat custom, itu luar biasa sambutannya dari dokter dan pasien amat sangat kebantu dan tertarik untuk mencoba menggunakan sandal yang dibuat sesuai dengan bentuk dan kebutuhan kakinya. Pak, tadi kan saya sempat dengar di mana Bapak sering mengirimkan foodbox untuk customer coba, terus nanti dikirim balik, udah itu baru di custom sesuai dengan bentuk kakinya, seperti itu ya Pak ya. Itu biasanya ngirim sampai keluar kota, betul? Iya bener. Biasanya menggunakan ekspedisi apa Pak? Tentu aja JNE ya, JNE. Karena memang udah kenal lama JNE, dipercaya nih sama masyarakat nih, karena banyak mungkin kurirnya banyak, cabangnya banyak, jadi yang bisa dipercaya sama masyarakat adalah JNE. Jadi saya kayak pilihan, Bu mau dikirim terutama yang di luar Jakarta ya, kirim ke Sumatera atau kemana, itu pilihan JNE.
Baik, jadi seperti itu ya Pak. Iya. Selama ini memang selalu mempercayakan berbagai produk-produk yang dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi dari JNE. JNE. Tapi Bapak sendiri nih udah jadi anggota member JLC belum? Oh sudah, tapi masih baru nih Mbak Brenda. Oke. Jadi mungkin poinnya juga masih sedikit ya, karena selama ini nggak ngeh juga nih ada JLC. Ternyata JLC ngasih itu ya, apa tuh, poin di situ ya. Yang bisa ditukar dengan hadiah-hadiah menarik pastinya, ya kan? Jadi Bapak kumpulin aja terus, nanti siapa tahu bisa dapat hadiah menarik yang sesuai dengan kebutuhan Bapak nih. Ya kan lumayan. Mungkin untuk teman JNE yang penasaran bisa langsung aja cek ya di website ini atau bisa langsung cek lagi di kolom deskripsi. Oh iya Pak, benar-benarnya nih, saya tuh penasaran Pak. Kalau saya lihat memang banyak sekali keunggulan dari Jaksol sendiri. Tapi sebenarnya Pak, kalau saya lihat kan insol ini banyak Pak di mana-mana dan juga pesaingnya banyak, nggak dari luar negeri, nggak dari mana itu kan ada tuh yang jualan insol juga. Bapak bisa nggak sih Pak infoin ke kita semua apa keunggulan dari Jaksol sendiri dibanding brand-brand kompetitor lainnya? Oke. Jadi produk unggulan Jaksol memang nggak banyak ya, terutama khususnya insol. Insol itu dengan berbahan kok itu kulit pohon oaks yang ada di Eropa ya. Jadi dia lentur, tipis dan mudah dipakai untuk berbagai sepatu. Pantes Jadi fit ya, untuk berbagai ringan macam ya. sepatu, tidak semua sepatu tapi lebih mudah lah karena dia tipis dan dia lentur dalamnya. Nah itu terus karena kita buatnya custom. Jadi kita bisa dibilang after sales service-nya kuat banget bahwa kita bisa adjustment kapan aja selama 1 tahun untuk insole. Dan berikutnya adalah yang produk sandal, itu bisa dibilang hanya Jaksol yang buat. Jadi kita bisa bongkar pasang sandal sesuai permintaan dari dokter. Oh gitu, jadi kalau misalnya nih saya pakai beberapa saat terus saya merasa kayak oh ini masih kurang pas nih, masih bisa di... Bisa. Jadi kita bilang informasinya perlu adaptasi 1-2 minggu. Setelah 1-2 minggu, baik membeli melalui klinik rumah sakit ataupun langsung, kita informasikan bahwa ini perlu adaptasi. Penggunaan insol ataupun sandal perlu adaptasi, apalagi sandal ya. Kalau sandal itu ada keluhan sedikit pun kita, apapun keluhannya, misalnya kurang nyaman atau bagian di sini jadi merah, itu kita bisa bongkar. Oke, siap kalau gitu Pak. Tapi Pak ini kan biasanya kadang-kadang customer itu ya 2 bulan itu kan setiap hari kan pasti jalan tuh ya Pak ya. Kadang-kadang ada kapalan tuh Pak. Nah, itu gimana tuh Pak? Sebetulnya itu masalah umum ya. Jadi kalau permasalahan yang biasa kita tangani nih, kaki flat foot, pronasi, high arch, supinasi, heel spur, Achilles, kapalan, mata ikan. Kapalan itu terbentuk, mata ikan terbentuk dari kapalan. Nah, itu sebetulnya karena gesekan yang terus-menerus. Jadi fungsi dari insole ataupun sandal adalah dibuat custom. Itu meluruskan cara berjalan, membentuk kontur kaki. Kalau kaki anak-anak dia akan terkoreksi. Berikutnya adalah menghilangkan keluhannya. Jadi ada 3 fungsi dari insole ataupun sandal: meluruskan, membentuk, dan menghilangkan sakit. Oke, jadi nyaman seperti gitu. itu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih dia lagi pakai kan mungkin dia nggak pakai setiap hari, karena kalau kayak saya sendiri kan sebagai seorang freelance MC kan sering pakai itu tuh high heels tuh. Nah, itu. Kalau saya pakai high heels biasanya kadang-kadang nih ujung kelingking kalau nggak ujung jempolnya suka ada kapelan atau apa gitu loh Pak. Itu yang terlihat gampang ya. Misalnya pengerasan kulit, thick skin itu nanti menjadi kapalan, lama-lama menjadi mata ikan. Sebetulnya yang lebih parah lagi dia bisa menjadi bunions ya. Di mana tulang di sekitar jempol dia miring menonjol keluar, itu bunions disebut. Oh, yang di sebelah sini ya Pak? Nah, dengan insole atau sandal Jaksol kita bisa bantu supaya stop grow-nya. Jadi mencegah dia nggak tumbuh cepat, ditahan. Jadi ada bagian khusus yang di custom untuk itu. Dan kalau kapalan itu adalah mengubah cara jalannya, dia bergesek ya. Bener. Rolling in, rolling out. Nah, itulah dari tipe kaki itu kita ketahuan. Ini cara jalannya mengarah ke dalam, medial, atau dia kombinasi kiri kanan, medial lateral. Jadi goyang kiri, goyang kanan, bisa aja kakinya memang pronasi atau high arch. High arch itu bisa rusak karena high heel. Iya, betul. Normalnya dia kakinya rendah, ada lekukan sedikit menjadi melengkung karena sering menggunakan high heel yang terus-menerus, atau genetik, keturunan. Oh gitu. ya, kadang-kadang genetik itu yang ini ya, yang paling Ya, nggak sering bisa dicegah kalau terjadi. genetik pasti akan muncul. Baiklah kalau gitu. Kira-kira Pak, ada nggak sih Bapak pesan-pesan atau harapan untuk usaha yang sudah dibangun atau mungkin kepada orang-orang yang telah mendukung Bapak selama ini? Jaksol memang nggak saya dirikan sendiri nih. Saya terima kasih untuk keluarga,
yang banyak mendukung, mensupport sampai saat ini Jaksol tetap bisa berdiri. Terima kasih juga untuk teman-teman baik, orang-orang baik yang membantu Jaksol, khususnya tim BPP ya, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, yang banyak membantu Jaksol dalam pengembangan sandal maupun sepatu menjadi produk yang cantik dengan bahan yang berkualitas. Oke, jadi Jaksol amat sangat bersyukur, berterima kasih pada Allah selama ini atas rezeki yang Jaksol dapat. Jadi tetap semangat lah untuk terus berkarya. Baiklah, luar biasa. Itu dia ya pesan-pesannya, pastinya juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam berdirinya Jaksol selama ini, ya kan? Karena kalau tanpa Bapak Ibu sekalian nih, saya nggak bakalan ketemu Pak Agung. Baiklah, ini dia bincang-bincang aku bersama dengan Mas Agung. Terima kasih. Terima kasih Mbak Brenda, terima kasih JNE. Terima kasih juga telah hadir ya Pak di episode kali ini. Dan juga untuk teman JNS sekalian yang ingin mendapatkan berbagai macam inspirasi pengusaha Indonesia lainnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di JNS Pasi ID. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa langsung aja follow official account kami di Instagram dan juga TikTok, yaitu JNE_ID. Dan juga tentunya berguna banget nih untuk para teman JNS kalian. Akhir kata, saya Brenda Kwan pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!